Penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Bantaeng. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Bantaeng dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng melaksanakan rapat koordinasi operasional terkait perlindungan pegawai non-aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, Muhammad Awaluddin Ramli mengatakan, bahwa total non-ASN yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Kabupaten Bantaeng, kurang lebih 9.000 orang, dan terdapat 4.151 orang yang telah siap untuk dibayarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Saat di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pada Selasa 9 Agustus 2022, Muhammad Awaluddin mengatakan, 4.151 ini statusnya telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan sudah siap akan dibayarkan hingga akhir Desember 2022. Adapun iuran per orang sekitar Rp10.800 per bulan. Lebih lanjut, kata Awaluddin, kegiatan ini sebagai cara untuk meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada non-ASN di wilayahnya. Terlebih risiko kerja dapat terjadi khususnya kecelakaan kerja dan kematian yang dapat dialami kapanpun oleh pegawai non-ASN saat menjalankan tugasnya. Ia juga minta semua organisasi perangkat daerah untuk memberikan data terkait pegawai non-ASN agar bisa mengeluarkan keputusan yang baik, termasuk untuk tahun 2023 sudah dialokasikan ke masing-masing OPD. Ia berharap pada pagu anggaran masing-masing OPD sudah tercover masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati, maksud tujuan kita hari ini adalah untuk melakukan perjanjian kerjasama terkait BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi tenaga non-ASN yang ada di masing-masing OPD. Sebenarnya kita mau undang seluruh teman-teman OPD, tapi karena banyak acara yang bersamaan sehingga hanya beberapa OPD yang kita undang. Yang perlu saya informasikan bahwa mulai tahun ini pemerintah daerah sudah mulai mengcover BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non-ASN. Namun belum semua tenaga non-ASN kita di-cover oleh pemerintah daerah. Untuk tahun 2022 ini yang kita cover, kita prioritaskan adalah tenaga non-ASN kita yang betul-betul 12 bulan bekerja secara full. Yang utama, karena masih banyak tenaga non-ASN kita juga yang kerjanya sifatnya tentatif. Dia non-ASN karena ada kegiatan, hanya mengikut di sub kegiatan. Ya, itu sifatnya tentatif, apalagi kalau dia tidak 12 bulan. Sehingga dari total seluruh non-ASN yang ada di data kita di BKD, kurang lebih 9.000-an non-ASN kita yang terdaftar di BKD yang bekerja baik itu 12 bulan maupun yang sifatnya tentatif hanya 2 bulan tergantung kegiatannya. Kalau kegiatannya 2 bulan saja dari kontrak, 3 bulan kegiatannya 3 bulan, tapi yang seluruhnya 12 bulan itu kita cover. Dari 9.000 total non-ASN kita itu yang kita cover kurang lebih 4.000 berapa? 151. 4.151. Yang kita bayarkan preminya adalah sebesar 10.800 per bulan kali berapa bulan sampai Desember. Dan kita baru melakukan perjanjian kerjasamanya di bulan ini. Untuk rencana tahun 2023 itu kita sudah alokasikan ke masing-masing OPD-nya, Pak. Untuk anggaran tahun 2023 kita berharap di pagu anggaran masing-masing OPD itu sudah tercover untuk BPJS Ketenagakerjaan. Saya perlu sampaikan bahwa dasar hukum untuk melakukan kerjasama dengan BPJS ini untuk mengcover non-ASN kita itu di Undang-Undang. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Hendrayanto, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bantaeng Antawirya, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah mendukung program pemerintah.
Terlebih jaminan sosial tersebut juga merupakan fokus Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia berharap jaminan sosial ini dapat dirasakan oleh seluruh pekerja termasuk di pegawai non-ASN Kabupaten Bantaeng. Bahkan bukan hanya pekerja formal, ia harap di Kabupaten Bantaeng ini masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, atau pekerja mandiri lainnya juga dapat didaftarkan atau mendaftar secara mandiri agar perlindungan ketika bekerja tetap berjalan. Perlindungan yang diberikan kepada pegawai non-ASN sendiri yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Masing-masing untuk JKK perlindungan ketika terjadi resiko kecelakaan kerja berupa biaya pengobatan, santunan sementara tidak mampu bekerja hingga manfaat lainnya. Sementara untuk jaminan kematian, peserta yang meninggal dunia maka ahli waris berhak atas santunan kematian sebesar Rp42 juta dan beasiswa untuk 2 orang anak jika telah terdaftar minimal 3 tahun. Seperti disampaikan oleh Pak Kapolri, apa yang disampaikan tadi Pak, kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng yang sudah mendukung program negara sekaligus program pemerintah sebagaimana yang diamanahkan undang-undang maupun instruksi Presiden Nomor 2 yaitu optimalisasi terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka yang disebutkan tadi juga ada kisaran sekitar 4.000-an tenaga non-ASN sudah tercover alhamdulillah, dan mudah-mudahan sisanya pun yang tentatif itu Pak mungkin bisa juga tercover karena biar bagaimana itu merupakan tanggung jawab pemberi kerja seperti itu. Nah mungkin nanti teknisnya bisa saya mungkin berikan gambaran karena memang banyak Pak contoh seperti misalnya perusahaan kalau seperti karyawan tetap itu biasanya ditanggung oleh perusahaannya. Nah sedangkan yang keluar masuk biasanya dibebankan dia masuk kategori pekerja katakanlah pekerja harian lepas. Nah, memang iurannya lebih besar Pak, tapi di sini nggak ada tagihan. Kalau seperti misalnya dia berhenti bekerja, langsung pada saat itu, misalnya katakanlah dia 2 bulan nih, dibayarkan sebesar 16.800. Nah, kalau nggak bekerja otomatis putus iuran. Nah, bedanya kalau seperti misalnya bulanan, itu kalau seperti misalnya tidak ada katakanlah nunggak, nah itu akan ada tagihan. Tadi Pak Kawan bilang kerjasama dan kejaksaan itu biasanya menagih terkait masalah piutang iuran tersebut. Nah, ada pun manfaatnya Pak Kaban yang bisa didapatkan oleh teman-teman non-ASN manakala terjadi risiko, misalnya katakanlah risiko meninggal dunia, itu otomatis mendapat santunan sebesar Rp42 juta. Apapun itu risiko meninggalnya. Bahkan di BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kematian ini sama sekali tidak ada syarat yang mengikat. Intinya seperti itu, yang penting meninggal. Bahkan kalau dengan ada unsur kesengajaan meninggalnya sukses kita bayar. Intinya seperti itu. Yang penting sukses. Separuh-separuh nggak dibayarkan. Nah, kita saya sampaikan ada unsur kesengajaan pun. Bahkan katakan misalnya bunuh diri, tapi peserta kami bayar. Karena kan adalah jaminan sosial. Seperti itu. Nah, kalau 3 tahun masa kepesertaan berarti plus beasiswa sebesar Rp174 juta bagi 2 orang. Nah, seperti itu. Kalau seperti misalnya meninggal karena kecelakaan kerja, maka ahli waris terima itu 48 dikalikan 2 juta karena pelaporan price 78. Taufik Akbar melaporkan dari Bantaeng Sulsel. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.